Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu Ana. Pagi, Bu. Ya, masih semangat karena masih pagi ya. Oke, harus semangat. Ya, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran supaya nanti kita bisa mendapatkan ilmu-ilmunya itu masuk ke pikiran, ke memori kita semua. Oke, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai? Ya, kita bertemu lagi ya sama Bu Ana. Kemudian hari ini saya akan membahas materi tentang pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia. Ya, sekarang saya akan share screen terlebih dahulu untuk materinya. Silakan kalian perhatikan, kalian juga bisa memberikan catatan-catatan di buku catatan kalian masing-masing ya. Oh ya, sebelum lanjut, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu Ana. Ya, Masuk semua. Oke, kita masuk semua ya, berarti kita lanjutkan. Oke, apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah terlihat atau belum? Sudah. Ya, oke, terima kasih. Sekali lagi, Bu Ana minta tolong kalian semua harus on cam ya. Kemudian kita perhatikan nanti kalian bisa memberikan catatan-catatan di buku catatan kalian. Supaya ketika kita ada pengambilan tes, kalian semua bisa mengerjakannya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia. Ya, pastinya kita sudah tahu semua. Oke, silakan kalian perhatikan gambar di depan ini, di layar kalian masing-masing. Ada yang tahu materi kemarin itu kita membahas tentang apa? Kalau yang gambar yang sebelah kiri? Bu. Soekarno, Ya. Bu. Ya. Proklamasi, Bu. Ya, oke. Jadi mengingat kembali ya, materi kita itu saling berkaitan. Jadi kita tidak boleh melupakannya. Materi yang sebelumnya itu kita membahas tentang peristiwa sekitar proklamasi. Ini ada rumah Jaung Kisong yang dijadikan sebagai tempat perumusan teks proklamasi atau kita mengenalnya sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian gambar yang sebelah kiri itu ada pembacaan teks proklamasi, di mana setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, kita Indonesia itu akhirnya merdeka ya, mendeklarasikan kemerdekaannya dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta. Oke, selanjutnya di sini akan saya sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Jadi di materi kita tentang pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia masa kini itu ada di KD 3.8. Lalu selain itu juga ada kompetensi dasar keterampilannya nanti menalar peristiwa pembentukan pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini dan menyajikannya dalam bentuk cerita. Lalu tujuan apa sih yang harus kalian dapatkan nanti ketika mengikuti pembelajaran kali ini? Yang pertama itu peserta didik bisa menganalisis rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu tentang penetapan konstitusi dan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, peserta didik ini dapat menganalisis rapat PPKI yang terjadi pada 19 Agustus 1945 yaitu tentang pembentukan kabinet dan pembagian daerah RI. Lalu tujuan yang ketiga, peserta didik dapat mengevaluasi rapat PPKI tanggal 22 Agustus 1945 tentang pembentukan KNIP, PNI, dan BKR. Dan yang terakhir, peserta didik ini dapat menemukan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini. Ya, itu tadi ya tujuan-tujuan pembelajaran. Jadi pastikan kalian tetap menyimak pembelajaran kita walaupun secara daring. Untuk pendekatan dan metode yang akan digunakan untuk pembelajaran kali ini itu menggunakan pendekatan saintifik, lalu metodenya discovery learning. Ya, jadi nanti kalian akan mengamati sebuah video, kemudian nanti akan Bu Ana bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian kalian bisa berdiskusi, lalu nanti outputnya adalah presentasi dan
membuat hasil laporan diskusi. Ya, sebelum kita masuk ke materi intinya, untuk melihat kemampuan awal, silakan kalian bisa scan QR code untuk pretest. Ya, silakan kalian scan terlebih dahulu, kemudian kalian kerjakan soal pretestnya. Kita kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soalnya. Oke, sudah selesai semua ya? Kita lanjut lagi. Sudah. Ya. Sudah, Bu. Oke, sebelumnya silakan kalian amati gambar di depan. Ada yang tahu ini gambar apa? Atau siapa? Atau lagi ngapain sih mereka? Kabinet. Kabinet, Bu. Menteri. Kabinet apa? Kabinet Lagi apa yang tahu? Bu. Kabinet kerja, Kabinetnya Pak Jokowi. Oke, ya ini adalah gambar Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 ya. Jadi setelah kalian memperhatikan, di sini keberadaan kabinet itu menunjukkan bahwa Indonesia itu sudah memiliki struktur pemerintahan ya. Sekarang Indonesia sudah memiliki struktur pemerintahan atau belum? Sudah belum? Sudah, Sudah, Bu. Ibu. Ya, oke, sudah ya. Nah, tapi kita akan pelajari materi selanjutnya. Silakan kalian perhatikan video berikut ini. Sudah, Bu. Ya, apakah videonya terlihat? Terlihat. Ya, silakan diperhatikan ya. Tidak ada suaranya ya, Bu. Tidak ada suaranya, tapi di sini ada suaranya loh. Pakai headset, Bu. Oh iya. Sudah ada suaranya? Dah. Sudah, Bu. Ngapain itu? Lagi ngopi-ngopi. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan yang kita perjuangkan sudah dekat. Sebentar lagi, kedaulatan yang penuh akan menjadi milik kita. Buat itu, pimpinan Dokuritsu Zumicho Sakai telah meminta saya secara personal buat mengumpulkan beberapa anggota ke dalam rapat kecil ini. Saudara-saudara disinilah yang akan bersama-sama membuat Purustel soal statement dasar kemerdekaan. Statement ini nantinya akan jadi dasar satu tiang yang kuat untuk menopang kemerdekaan. Persaring itu mesti kita buat lagi sendiri atau kita buat berdasar usulan-usulan dalam rapat besar Dokuritsu Zumicho Sakai. Semua itu kita tampung. Atas dasar-dasar pemikiran tersebutlah negara itu nanti akan kita bangun. Tapi kita butuh satu statement yang kuat dan langsung nasionalisme yang mutlak dan paham kebangsaan yang chauvinistik. Bukankah Islam sudah menjadi bagian penting dari bangsa ini? Bukankah Islam sudah bersama dengan orang-orang Indonesia Untuk hukum yang akan kita bikin. Tetapi untuk menjadikannya satu hukum buat negara Indonesia yang baru, saya rasa itu hal berbeda. Mesti ada sistem baru. di kampung halaman kita? Kalau Islam dimasukkan ke dalam statement kemerdekaan, itu berarti kita akan bersahabat dengan negara kerajaan Islam yang sudah lebih dahulu merdeka. Maaf, Tuan Haji Agus. Tuan Yamin, itu akan menguntungkan negara dan bangsa ini dalam pergaulan dunia. Tetapi ini semata bukan hanya masalah kehormatan nenek moyang. Ini juga terjalin berkelindan dengan masalah kedaulatan hukum. Oke, sekian tadi videonya. Setelah kalian memperhatikan, mengamati video ini, adakah tersemat di pikiran kalian, ini videonya mereka sedang apa? Berdebat tentang apa? Dan kopdar, Bu.
Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Sidang PPKI, Bu. Nggak ada? Kenapa? Siapa tadi? Kurang jelas. Sidang PPKI, Bu. Oh iya, oke. Udah ada yang menangkap ya. Jadi hari ini ada sidang PPKI. Ini video fragmen tentang sidang PPKI ya. Di dalamnya ada pembahasan tentang apa saja. Mari kita lihat. Ya, pokok-pokok materinya yang akan kita pelajari tentang pembentukan pemerintahan pertama RI tadi ya. Sudah ditayangkan gambar kabinet, sudah ditayangkan video. Ini ada yang akan kita bahas tentang rapat PPKI yang pertama 18 Agustus 1945 beserta isinya, kemudian rapat PPKI yang kedua beserta isinya, kemudian rapat PPKI yang ketiga 22 Agustus 1945 beserta isinya. Ya, jadi ini tadi yang sedang kalian tonton di video. Di sini Indonesia kan sudah merdeka tanggal 17 Agustus 1945 ya. Nah, ketika Indonesia merdeka, apakah Indonesia sudah layak atau sudah bisa dikatakan menjadi sebuah negara? Sudah atau belum? Sudah Belum, Ibu. Belum. Ya, belum ya. Ya, jadi ini ada 4 syarat di mana Indonesia atau negara yang merdeka itu bisa dikatakan menjadi sebuah negara. Itu yang pertama adalah memiliki wilayah, yang kedua memiliki rakyat, yang ketiga memiliki pemerintahan, dan yang terakhir yang keempat itu adalah Pengakuan dari negara lain, Ibu. mendapatkan pengakuan dari negara lain. Oke, terima kasih ya. Oke. Di sini akan Bu Ana sampaikan secara kilas aja. Jadi ini ada rapat PPKI 1, 18 Agustus 1945. Isinya ada 3. 1, mengesahkan UUD. 2, memilih presiden dan wakil. 3, pembentukan komite nasional. Lalu yang kedua, ini ada rapat yang terjadi pada 19 Agustus 1945. Hasilnya ada 3, pembagian wilayah menjadi 8 provinsi, 2 menetapkan 12 kementerian, dan ketiga pembahasan anggota-anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Dan yang ketiga, rapat PPKI pada tanggal 22 Agustus. Ini ada 3 hasilnya. Yang pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia yang terdiri dari KNI Pusat dan KNI Daerah. 2, pembentukan PNI sebagai satu-satunya partai di Indonesia. Yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini itu adalah pertemuan yang singkat. Bu Ana tidak akan banyak memberikan pemaparan materi. Jadi kemudian di sini ada LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan berpresentasi. Jadi kalian akan Bu Ana bentuk menjadi kelompok, beberapa kelompok. Nah, untuk mengetahui pembentukan kelompoknya, silakan kalian buka LKPD-nya. Nah, di LKPD itu sudah ada langkah-langkah pengerjaannya. Jadi kelompok 1 tugasnya apa, kelompok 2 apa, kemudian Maaf Bu Ana. Ya. Oke. Pak guru yang lainnya udah nungguin di luar kelas Bu Ana. Oke, terima kasih. Oke, siap. Oke ya, jadi sebelum saya akhiri, silakan pastikan kalian mengunduh LKPD-nya, kemudian kalian berkelompok sesuai dengan aturan yang sudah ada di LKPD. Pertemuan berikutnya kita akan presentasi. Jangan lupa ya, pertemuan kedua kita akan presentasi tentang PPKI tadi, sidang-sidangnya. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, adakah yang ingin menyimpulkan di detik-detik terakhir? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, silakan. Oh iya, silakan Rizka, Mbak Rizka, silakan. Ya Bu, bahwa suatu pemerintahan itu kalau misalnya ingin merdeka tuh harus ada syaratnya Bu. Ya. Tidak hanya kita merdeka saja dari penjajah, tapi harus strukturnya, harus ada pengakuan dari luar negeri gitu Bu. Oke ya, terima kasih ya Mbak Rizka ya. Terima kasih sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.